Di sebuah desa kecil dekat kota Baghdad, hiduplah Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan sekaligus kelucuannya. Orang-orang sering berkata, jika engkau ingin tertawa sekaligus berpikir, maka carilah Abu Nawas. Kehidupannya sederhana, rumahnya kecil dan pakaiannya pun sering tampak lusuh. Namun akalnya yang tajam selalu membuat banyak orang kagum, bahkan kadang iri. Pada suatu musim kemarau, desa dilanda kekeringan. Banyak sumur yang mengering, termasuk sumur milik Abu Nawas yang berada di belakang rumahnya. Sumur itu sudah lama tidak menghasilkan air, melainkan hanya lubang dalam yang gelap dan kosong. Abu Nawas sering menimbah hanya untuk mendapatkan debu serta suara gaung dari dalam. Namun di balik kesusahan itu, Abu Nawas tidak pernah putus akal. Andai sumur ini tidak bisa memberiku air, gemamnya suatu pagi sambil menatap lubang sumur yang kering. Mungkin ia masih bisa memberiku rezeki dengan cara lain. Tak lama berselang, datanglah seorang saudagar kaya dari kota. Saudagar itu dikenal sombong, gemar menumpuk harta, dan selalu ingin memiliki lebih dari orang lain. Ia mendengar bahwa Abu Nawas memiliki sebang sumur tua di atasnya. Sang saudagar berpikir, meskipun sumur itu kering, tanah di sekitarnya masih bisa digarap. Maka ia pun mendatangi rumah Abu Nawas dengan langkah congkak. "Wahai Abu Nawas," sapa saudagar dengan nada tinggi. "Aku dengar engkau memiliki sumur tua di pekarangan. Aku ingin membelinya. Berapa harganya?" Abu Nawas menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum kecil. "Kau hendak membeli sumurku, Tuan Saudagar? Sumur itu bukan sumur biasa. Ia istimewa meski tiada air di dalamnya." Saudagar tertawa terbahak-bahak. "Sumur tanpa air, apa gunanya? Kau jangan berkelit. Abu Nawas, katakan berapa harganya. Aku akan membayar. Aku ingin sumur itu jadi milikku." Abu Nawas mengelus janggutnya yang tipis lalu menjawab, "Baiklah, jika Tuan bersungguh-sungguh, aku akan menjual sumur itu kepadamu dengan harga sekian dinar emas." Ia menyebut angka yang cukup besar, membuat saudagar sedikit terperanjat, tetapi keserakahannya lebih besar daripada akalnya. "Baik, aku setuju," ujar saudagar cepat. "Aku ingin memiliki sumur itu. Jangan khawatir, uang emas ini kubawa sekarang juga." Maka terjadilah transaksi. Abu Nawas menerima kantong emas dengan wajah tenang. Saudagar itu pulang dengan penuh rasa bangga, merasa telah menipu Abu Nawas karena membeli sumur tanpa air. Ia membayangkan suatu hari bisa menggunakan tanah di sekitarnya atau bahkan menggali lebih dalam untuk menemukan air. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum sambil bergumam. Ia membeli sumur, tetapi tidak membeli airnya. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Maka dimulailah kisah kocak yang kelak menggemparkan seluruh desa tentang Abu Nawas yang menjual sumur tanpa air. Sepekan setelah membeli sumur dari Abu Nawas, saudagar sombong itu merasa bangga luar biasa. Ia sering berjalan melewati desa sambil berkata lantang, "Kini sumur Abu Nawas adalah milikku. Aku kaya raya. Sebentar lagi aku akan menemukan sumber air yang tak pernah kering." Penduduk desa hanya bisa berbisik-bisik, sebagian menahan tawa, sebagian heran karena tahu sumur itu sudah lama mati. Namun karena takut pada kekayaan dan kekuasaan saudagar itu, mereka memilih diam. Pada suatu hari yang terik, seorang pelayan saudagar datang ke sumur itu dengan membawa timbah. Ia menimba dan menimba, berharap ada air tersisa di dasar sumur. Tetapi tiada setetes pun yang terangkap. Justru hanya suara gaung yang terdengar seperti ejekan dari perut bumi. Pelayan itu pulang dengan tangan hampa, membuat sang saudagar gusar. "Bagaimana mungkin aku sudah membeli sumur itu dengan harga mahal, tetapi tidak ada airnya?" geramnya. Dia segera kembali ke rumah Abu Nawas. Wajahnya merah padam. Dengan suara lantang, ia berteriak di depan rumah, "Abu Nawas, keluar kau! Aku telah membeli sumurmu, tetapi di dalamnya tidak ada air. Apakah engkau menipuku?" Abu Nawas keluar dengan langkah tenang. Jubah putih kusamnya berkibar ditiup angin. Ia menatap saudagar itu dengan senyum tipis.
"Tenanglah Tuan Saudagar, bukankah aku telah berkata kepadamu sejak awal sumur itu memang tidak berisi air? Engkau yang memaksa hendak membeli." Saudagar semakin marah. "Tapi apa gunanya sumur tanpa air? Aku membayar mahal untuknya. Mulai hari ini engkau harus izinkan aku menggunakan air yang ada di pekaranganmu." Bukankah sumur itu sudah menjadi milikku? Mendengar itu, Abu Nawas mengelus janggutnya sambil tertawa kecil. Oh, mohon maaf Tuan Saudagar, kau membeli sumurnya, bukan airnya. Air yang ada di sekitarnya tetaplah milikku. Jika kau ingin menggunakan air itu, tentu kau harus membelinya pula dariku. Apa? Saudagar itu hampir terlonjak marah. Bagaimana bisa engkau berkata demikian? Bukankah sumur dan air itu satu kesatuan? Abu Nawas menggeleng dengan wajah tenang. Tidak Tuan Saudagar, bukankah saat akad aku hanya menjual sumur, airnya tidak kusebutkan. Maka yang menjadi milikmu hanyalah lubang sumur, bukan isinya. Jika engkau ingin airnya, maka mari kita buat perjanjian baru. Wajah Saudagar itu memerah seperti bar. Ia merasa dipermainkan, tetapi tak mampu membantah kata-kata Abu Nawas yang terdengar sangat masuk akal. Orang-orang yang mendengar pun menahan tawa di balik pintu rumah mereka. Dengan terpaksa, Saudagar itu kembali ke rumahnya. Ia bersumpah dalam hati, "Abu Nawas tidak boleh menang dariku. Aku akan mengadukan perkara ini ke pengadilan, biar hakim yang menentukan siapa yang benar." Maka pada hari berikutnya, Saudagar itu melangkah menuju istana Baghdad dengan penuh amarah. Ia yakin keadilan akan berpihak padanya, sebab ia merasa dirinya telah ditipu. Namun, ia tidak tahu bahwa justru disitulah kecerdikan Abu Nawas akan semakin bersinar. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Saudagar kaya itu berangkat ke kota Baghdad dengan wajah tegang. Ia ditemani beberapa pelayan yang membawa dokumen akad jual beli sumur dari Abu Nawas. Dengan penuh keyakinan, ia melangkah menuju gedung pengadilan yang kala itu dijaga ketat oleh para serdadu khalifah. Di dalam ruang sidang, hakim yang terkenal adil dan bijaksana telah duduk di kursinya. Beberapa rakyat yang penasaran ikut hadir, sebab kabar tentang sumur tanpa air itu telah menyebar ke antero kota. Mereka tahu, bila Abu Nawas yang terlibat, pasti akan ada kelucuan sekaligus kecerdikan yang tak terduga. "Wahai hakim," seru Saudagar dengan suara lantang, "aku datang membawa perkara besar. Abu Nawas telah menipuku. Ia menjual sumur kering dengan harga mahal. Lalu kini, ia berkata bahwa air di dalam sumur itu tetap miliknya. Padahal, aku sudah membayar penuh. Apakah ini adil?" Hakim mengangguk pelan lalu memanggil pengawal untuk menghadirkan Abu Nawas. Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Jubah lusuhnya berkibar tertiup angin, wajahnya tetap tenang. Seakan-akan ia tidak sedang menghadapi perkara serius, melainkan sekedar menghadiri undangan pesta. "Wahai Abu Nawas," ucap sang hakim, "benarkah engkau menjual sumurmu kepada saudagar ini tetapi menolak menyerahkan airnya?" Abu Nawas tersenyum dan menundukkan kepala hormat. "Benar Tuan Hakim, tetapi izinkan hamba menjelaskan, yang hamba jual hanyalah sumur, yaitu lubang dan dindingnya. Sedangkan air, hamba tidak pernah menyebutnya dalam akad, bahwa air tetap milik hamba." Bukankah hukum juali-beli berlaku hanya pada apa yang disebutkan, bukan pada apa yang tidak disebut? Ruangan sidang mendadak riuh. Sebagian orang menahan tawa, sebagian lain bertepuk tangan pelan karena terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Wajah saudagar memerah menahan malu, namun ia segera menimpali. "Tetapi wahai hakim, bagaimana mungkin sumur dan airnya dipisahkan? Itu tidak masuk akal. Untuk apa aku membeli sumur bila tidak bisa memanfaatkan airnya?" Abu Nawas menatapnya dengan tajam, lalu menjawab, "Justru itulah Tuan Saudagar, engkau yang memaksa hendak membeli sumurku, meskipun aku sudah berkata bahwa sumur itu tidak berisi air, maka engkau sendiri yang bersalah karena membeli barang yang tidak bermanfaat. Aku hanya memenuhi permintaanmu." Hakim mengelus janggutnya, berpikir sejenak, lalu ia berkata, "Abu Nawas benar.
Dalam akad hanya sumur yang disebut, bukan airnya. Maka yang menjadi milik saudagar hanyalah sumurnya. Jika ia ingin air, ia harus membelinya secara terpisah. Hukum tidak bisa dipaksakan pada sesuatu yang tidak tercantum. Mendengar itu, seisi ruang sidang tertawa terbahak-bahak. Saudagar merasa dipermalukan, namun ia tak bisa membantah keputusan hakim. Ia menatap Abu Nawas dengan mata menyala penuh dendam. "Baiklah Abu Nawas, aku akan mencari cara lain untuk membuatmu malu. Kau belum menang sepenuhnya." Sementara Abu Nawas hanya membungkuk hormat dan berkata lirih, "Segala puji bagi Allah yang telah menegakkan keadilan." Maka keluarlah ia dari ruang sidang dengan senyum penuh kemenangan. Sementara rakyat yang menonton mengiringinya dengan sorakan kagum. Namun kisah ini belum selesai, sebab dendam saudagar itu akan menuntunnya pada siasat baru yang lebih licik. Sejak hari itu, saudagar kaya itu merasa malu besar. Orang-orang di Baghdad sering memperbincangkan perkara sumur tanpa air yang membuatnya tampak bodoh di hadapan hakim. Harga dirinya tercabik dan dendamnya pada Abu Nawas semakin membara. Ia pun menyusun rencana licik. "Jika aku tidak bisa mengalahkan Abu Nawas dengan hukum jumamnya, aku akan menjebaknya dengan tipu muslihah. Aku akan membuatnya jatuh ke dalam perangkapku, lalu semua orang akan menertawakannya." Maka saudagar itu mendatangi Abu Nawas dengan wajah dibuat-buat ramah. "Wahai Abu Nawas," katanya manis, "aku sudah memikirkan perkara kita. Tidak baik terus bermusuhan, marilah kita berdamai. Aku ingin menyewa air sumurmu untuk beberapa waktu. Berapa sewa yang kau minta?" Abu Nawas menatapnya dengan curiga. Ia tahu saudagar itu tidak ikhlas, namun ia tetap tenang dan menjawab, "Baiklah, jika tuan saudagar ingin menyewa air sumurku, maka bayarlah sekian dinar per bulan." Ia menyebut harga yang pantas tidak terlalu tinggi. Saudagar pura-pura setuju, lalu membayar di muka. Dalam hati ia berkata, "Tunggulah Abu Nawas, kali ini engkau pasti jatuh." Beberapa hari kemudian, saudagar memerintahkan pelayannya untuk mengambil air dari sumur itu dengan jumlah sangat banyak, hingga ember-ember besar penuh dibawa ke gudangnya. Lalu ia berkata keras di depan orang banyak, "Air ini kini milikku, sebab aku telah menyewa air sumur Abu Nawas." Namun kelicikannya belum berhenti. Saudagar dengan sengaja membuang sebagian air ke dalam sumur kembali, lalu berteriak, "Hai Abu Nawas, karena air di sumurmu sudah bercampur dengan airku yang kubuang ke sana, maka seluruh air di dalam sumur kini menjadi milikku. Engkau tidak punya hak lagi atasnya." Orang-orang desa terperanjat. Mereka tahu ini tipu muslihat, tetapi tidak berani menentang saudagar kaya. Semua mata pun tertuju pada Abu Nawas. Menunggu bagaimana ia menanggapi perkara licik ini, Abu Nawas tersenyum mendengar tipu muslihat saudagar itu. Ia tidak segera membantah, melainkan berkata lembut, "Wahai tuan saudagar, jika benar engkau mengaku air di sumur itu seluruhnya milikmu, maka engkau pun wajib menanggung akibatnya." Saudagar mengernyit bingung, apa maksudnya? Abu Nawas menatap tajam lalu berseru lantang di hadapan orang banyak, "Karena air di sumur itu kini kau akui seluruhnya milikmu, maka engkau harus segera mengeluarkan airmu dari dalam sumurku. Sumur itu masih milikmu, tetapi engkau tidak berhak menaruh barang di dalam sumurku tanpa izinku. Bila engkau tidak segera mengeluarkannya, berarti engkau melanggar hukum." Kerumunan orang pun bergemur menahan tawa. Wajah saudagar merah padam. Ia mencoba membantah, "Mana mungkin aku bisa mengeluarkan air yang sudah bercampur di sumur itu? Itu tidak masuk akal." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Kalau begitu berarti engkau sendiri yang membuat tuntutan mustahil. Engkau mengaku air di sumurku adalah milikmu, tetapi engkau tidak menguasainya. Maka hukum menuntut orang untuk bertanggung jawab atas miliknya." Orang-orang pun bersorak kagum. Mereka berteriak, "Benar, benar, Abu Nawas menang lagi."
Saudagar hampir tidak bisa berkata apa-apa. Namun, ia tetap bersikeras. Aku tidak puas. Aku akan mengadukan ini lagi ke pengadilan. Aku yakin hakim tidak akan selalu membelamu. Abu Nawas hanya tersenyum. Silahkan Tuan Saudagar, kebenaran tidak bisa ditutupi meski engkau mencoba 1000 muslihah. Hari persidangan pun tiba lagi. Kali ini ruang sidang dipenuhi lebih banyak orang sebab mereka tahu akan ada pertarungan akal antara saudagar kaya yang keras kepala melawan Abu Nawas yang cerdik. Bahkan kabar sampai ke telinga khalifah sehingga beliau pun mengutus salah seorang wazir untuk hadir mengawasi jalannya perkara. Saudagar dengan suara lantang berkata, "Wahai hakim, aku telah menyewa air sumur Abu Nawas. Aku mengambil sebagian, lalu aku buang sebagian ke dalam sumur kembali. Karena air itu bercampur, maka seluruh air seharusnya menjadi milikku. Tetapi Abu Nawas melarangku, bahkan menuduhku melanggar hukum. Aku mohon keadilan." Hakim lalu menoleh ke arah Abu Nawas. "Bagaimana jawabanmu?" Wahai Abu Nawas dengan tenang berkata, "Benar Tuan Hakim, ia telah menyewa sebagian airku. Tetapi kemudian ia mengaku semua air di sumur adalah miliknya. Maka aku menuntut agar ia segera mengeluarkan seluruh airnya dari sumurku. Sebab sumurnya memang miliknya, tetapi air di dalamnya bukan. Jika ia tidak mampu, maka terbuktilah bahwa kiamnya palsu." Hakim mengangguk sambil tersenyum kecil. Lalu ia berkata lantang, "Wahai saudagar, jika benar seluruh air adalah milikmu, maka silahkan kau keluarkan semuanya dari sumur Abu Nawas. Tetapi jika kau tidak mampu, maka jelaslah engkau telah berdusta. Dan aku menetapkan bahwa yang benar dalam perkara ini adalah Abu Nawas." Ruang sidang pun meledak dengan sorak-sorai. Wazir yang diutus khalifah mengangguk puas lalu berkata, "Khalifah pasti akan senang mendengar kabar bahwa Abu Nawas kembali menegakkan kebenaran." Saudagar merasa dipermalukan untuk kedua kalinya. Ia menunduk malu, tidak bisa membantah satu kata pun. Setelah sidang selesai, orang-orang mengikuti Abu Nawas keluar dengan penuh kagum. Mereka berkata, "Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga bijak. Ia tidak menggunakan kecerdikannya untuk menipu orang miskin, melainkan untuk mengajarkan orang serakah agar tidak berbuat zalim." Saudagar dengan wajah muram akhirnya menghampiri Abu Nawas. Suaranya pelan, jauh berbeda dengan kesombongan biasanya. "Wahai Abu Nawas, aku telah kalah 2 kali. Aku malu dan aku sadar bahwa keserakahanku telah memperbodohkan diriku sendiri. Maafkan aku." Abu Nawas tersenyum lalu menepuk bahunya. "Tidak mengapa Tuan Saudagar, semoga engkau mengambil pelajaran dari ini. Harta bukanlah segalanya. Lebih baik kita hidup sederhana dengan hati tenang daripada kaya, namun dikuasai keserakahan." Saudagar menunduk lalu pergi dengan langkah pelan. Sejak hari itu, ia tidak lagi sombong seperti dahulu. Sementara rakyat Baghdad semakin mencintai Abu Nawas. Sebab setiap kali ia bicara, bukan hanya tawa yang muncul, melainkan juga hikmah. Dan demikianlah berakhir kisah kotak sekaligus bijak tentang Abu Nawas yang menjual sumur tanpa air. Sebuah cerita yang membuat orang sadar bahwa kecerdikan mampu menaklukkan keserakahan.